Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Davananda dengan NIM A11 2022 14079. Di sini saya akan mempresentasikan project sisi server saya, dimulai dari penjelasan Docker Compose dan juga Dockerfile. Di mana yang pertama ada Docker Compose ini, container name-nya itu namanya base Linux dengan menggunakan image Ubuntu 24. Lalu ada service PHP, nama kontainernya itu web service, terus build-nya menggunakan Docker bernama Dockerfile PHP di direktorinya ini. Nah, ini untuk volume itu artinya untuk direktori lokalnya, di mana PHP code ini dimount ke var www ini di dalam kontainernya. Ini seharusnya itu untuk menyimpan PHP-nya. Nah, ini ada portnya juga. Ini peta portnya menggunakan 8080 dengan port kontainer 80. Nah, ini juga portnya itu bergantung pada service MySQL-nya, yang berarti MySQL ini harus jalan dulu sebelum PHP-nya itu jalan. Nah, di sini juga ada service MySQL menggunakan image versi 8.4, MySQL-nya dengan kontainernya MySQL WP ini. Lalu ada password dan lain-lain ini juga disetting. Ini ada intinya kayak environment-nya gitulah, sesuaikan dengan punya kita aja. Terus volumenya ini kita nyimpan MySQL di volume Docker, namanya MySQL data ini, agar datanya nggak hilang pas kontainernya mati. Lalu di bawahnya itu ada service Redis menggunakan 74, namanya kontainernya kita beri nama Redis WP. Terus portnya menggunakan 6379. Nah, ini ada service Django juga. Container name-nya itu namanya prepare RMS. Kita menggunakan directory local code, dimount ke container code. Lalu kita pakai port 8001 ke port 8000. Di sini ada command buat jalanin server Django-nya juga ini, manage file. Lalu ada service Postgre, di mana namanya prepare db underscore db ini dengan image version 16 Postgre-nya. Lalu environment juga sesuaikan lagi sesuai punya kita. Lalu ada volumenya data Postgre-nya disimpan di volume Postgres data ini juga. Portnya menggunakan 55515432 ini. Terus ini volume yang didefinisi itu ada MySQL data untuk menyimpan data MySQL-nya. Lalu ada Postgre untuk menyimpan data Postgre-nya. Lalu saya jelaskan untuk Docker file-nya. Nah, ini Docker file-nya itu berarti pakai Python 3.11, terus ada yang buffer itu buat ngatur environment variable biar output Python itu nggak buffer. Jadi lognya langsung muncul di konsolnya. Lalu workdir code ini mengatur direktori kerja di dalam kontainer jadi /code ini. Nah, ini buat nyalin semua file requirement txt ke directory code di dalam kontainernya. Lalu ada run pip install ini untuk install dependency semua Python yang ada di requirement.txt. Setelah ini kita lanjut ke project API kita. Nah, sekarang di sini saya akan mempresentasikan project API saya. Nah, ini saya juga udah membuat readme-nya agar dokumentasinya lebih jelas, di mana saya membuat fiturnya itu plus 17 poin. Jadi di sini ada fitur user registration, command moderation, content schedule, course enrollment, batch enrollment, ada user activity dashboard, course analytic, profile management, content approval, ada content completion, dan juga content bookmark. Jadi ini sesuai dengan proyek Capstone ini. Lanjut aja. Yang pertama itu kita bakalan nge-run servernya itu dengan cara Python manage. Bentar, saya agak lupa manage file-nya ada di direktori sebelah LMS.
memang agak lemot terminal saya juga belum ketemu caranya. Dan langsung aja buat run servernya dan manage by run server. Oh, ini belum jalan MySQL saya karena saya pakai MySQL bukan Docker langsung. Nah, kita ulangi aja. Nah, ini MySQL-nya tadi udah saya jalanin dan ini untuk Django-nya. Nah, kita akses ke Ninja API docs ini ya, teman-teman. Nah, yang pertama kita bakalan coba untuk user. Nah, fitur pertama itu ada API register, teman-teman. Nah, ini untuk codingannya seperti ini. Oh, maaf, salah. Nah, ini untuk code-nya. Langsung kita coba aja di sini. Try. Nah, ini kita masukkan terserah. Kita execute di mana emailnya sudah terpakai dengan email ini. Nah, kita coba email yang lain aja. Nah, kita execute. Nah, ini sudah berhasil ya untuk post registernya dengan respons 200 dan juga isinya JSON-nya seperti ini responnya. Lanjut, saya membuat fitur comment moderation. Nah, untuk comment moderation ini bisa dilihat untuk code-nya seperti ini. Nah, ini yang saya membuat endpoint-nya seperti ini. Nah, ini kita coba edit. Kita coba edit comment dengan ID. Contohnya kita random aja 34 dengan bool-nya true. Execute. Oh, ini karena kita belum punya akses, teman-teman. Jadi kita login aja. Saya itu udah buat juga namanya itu. Lanjut di sini kita harus punya bearer token dulu. Saya sudah membuat super user juga, tapi saya lupa. Kita cek dulu di database saya. Oh, user data. Oh, saya punya user namanya Lenovo. Passwordnya Lenovo. Kita execute aja. Nah, di sini sudah berhasil login. Kita code akses bearer tokennya ini. Lalu kita balik ke yang moderate tadi. Kita masukin dulu bearer tokennya di authorize. Nah, lalu kita coba execute lagi yang nantinya unauthorized karena belum punya akses. Sekarang sudah 200. Comment approve successful. Lanjut untuk fitur selanjutnya di mana saya punya content schedule.
Nah, ini untuk code-nya seperti ini. Lanjut ke content scheduling. Nah, coba kita random aja, coba kita content schedule-nya itu dengan ID 10. Kita coba 2035. Lalu kita execute. Nah, ini berarti kontennya sudah terupdate lagi ya teman-teman. Nah, output. Lanjut ke poin selanjutnya, ada course enrollment juga, di mana user bisa nambah course enrollment ini. Dan juga sekalian juga batch enroll, atau nanti saja kita coba enroll dulu. Nah, ini kita post enrollnya. Pastikan sudah masukkan mirror token lagi ya teman-teman. Nah, ini coba course-nya kita coba aja, course random dengan ID 30. Nah, ini sudah enroll course, berhasil. Langsung lanjut ke batch enrollment. Ini bisa menambah beberapa user sekaligus untuk ID course. Nah, ini kita coba course 32. Kita masukkan ID student dengan ID berapa? Saya lupa sampai berapa. Oh, ada 50. Kita coba 40, 41, 43. Kita execute. Nah, ini udah berhasil dengan post ke course 32 dengan ID 32, successfully enrolled 3 students. Lanjut ke user activity dashboard. Sebentar, saya lupain poinnya. Nah, ini seperti ini kita dengan method get. Kita langsung execute aja teman-teman. Nah, ini udah 100. Nah, course yang sudah di enroll di usernya ada berapa dan lain-lain. Lanjut ke jadi udah activity, kita lanjut yang course analytic. Nah, ini untuk endpointnya seperti ini dengan method get. Nah, ini get course analytic. Kita coba course dengan ID 23 ya teman-teman. Kita execute. Nah, ini 200. Sudah berhasil juga. Lanjut, kita juga membuat profile management, di mana bisa menampilkan detail dari profile yang saya login ini dan juga mengeditnya. Nah, ini kita coba kita aja. Nah, ini pastikan juga udah login biar kita bisa lihat. Nah, ini kita pakai Lenovo tadi dengan ID 57 dan lain-lain. Selanjutnya kita pakai ke yang method put, kita edit user ini. Contohnya tadi kan Lenovo mail.com ini ya, coba kita ganti menjadi Lenovo coba ya. Kita ganti aja ininya, emailnya aja. Kita execute. Nah, ini berhasil sudah menjadi Lenovo. Kita cek di database kita juga. Kita refresh dulu. Nah, ini udah berganti ya jadi string-string. Lanjut ada
content approval, ada yang publish dan juga unpublish. Saya membuat infonya itu publish. Nah, ini ada publish dan publishnya. Coba kita publish konten random juga, kita try berdua. Nah, ini berhasil dipublish. Coba kita unpublish juga konten berdua, apakah sudah berhasil. Nah, ini berhasil di unpublish. Jadi sudah berhasil untuk publish dan unpublishnya juga. Lanjut, saya membuat fitur completion tracking, API completion tracking. Jadi bisa melihat apakah sudah complete, progress, dan juga bisa di uncomplete juga. Nah, ini ada metodenya, ada post, ada yang get, dan juga delete. Nah, coba kita konten 10. Sebenarnya apakah sudah terenroll? Nah, ini berarti kita belum enroll ke course ini ya, teman-teman. Coba kita enroll course ke, tadi sudah enroll ke course berapa ya? Oh, kita sudah enroll ke course 30, kita tandain selesai yang 30, teman-teman. Nah, kita harus cek lagi untuk 30 itu course-nya ID-nya berapa sih? Nah, kita cari dengan ID 30. Oh, ini seingat saya course ID, coba kita cari course 30. Nah, ini ada course 30 385. Nah, ini udah kontennya sudah termark as a complete. Lalu kita cek progresnya. Tadi ingat-ingat ya teman-teman, 385. Kita coba cek progresnya. Lalu kita unmark 385. Kita unmark. Nah, ini completion marknya berhasil di remove. Lanjut, saya membuat fitur yang terakhir yaitu bookmark konten ini. Nah, ini saya tunjukkan untuk code-nya. Nah, ini untuk metodenya itu kita pakai post. Dan juga ada yang get. Dan juga satu lagi remove bookmark. Kita tes aja dengan ID 302 tadi. Saya lupa.
385, sorry, 385 kita bookmark. Nah, berhasil di bookmark, lalu ini kita remove. Nah, kita cek dulu ya statusnya. Yang di bookmark apa aja. Nah, kita remove bookmarknya. Nah, ini berhasil di remove. Nah, coba kita lihat, seharusnya 385 ini udah tidak ada bookmark, jadi kita get sudah kosong. Nah, ini bookmarknya sudah kosong. Nah, jadi sekian untuk penjelasan project API JW yang saya buat. Untuk API saya bisa diakses di GitHub saya. Nah, ini nama repo-nya itu Django Simple LMS Final ini. Jadi bisa diakses, di sini juga ada readme-nya juga, jadi udah bisa diakses. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.